Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam satu kalimat pendek ini, kita dihadapkan dengan kekuasaan yang tak terbatas dan kebijaksanaan yang tiada tara dari Sang Pencipta. Kata-kata pada mulanya membawa kita kepada suatu titik awal yang tidak dapat dijelaskan oleh pikiran manusia. Sebelum segala sesuatu yang kita lihat dan alami, Allah telah ada. Dia berada di luar waktu dan ruang, dan dari sana dia memulai karyanya yang luar biasa. Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam perintahnya, alam semesta yang tak terbatas ini muncul dari ketiadaan. Langit yang luas, bintang yang berpendar, matahari yang bersinar, dan bulan yang menyejukkan malam diciptakan oleh kekuasaannya yang ajaib. Bumi dengan keindahan alamnya, dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, dan keanekaragaman makhluk hidup yang menakjubkan, semuanya berbicara tentang kebesaran dan kebijaksanaannya. Melalui penciptaannya yang luar biasa, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang sempurna. Setiap detail dalam alam semesta ini merujuk kepadanya dan mengungkapkan kehadirannya yang ajaib. Dalam keindahan alam yang ada di sekeliling kita, kita melihat tanda-tanda kasih dan kemurahan hatinya. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang kedudukan kita sebagai ciptaannya. Kita diciptakan dengan maksud dan tujuan yang indah oleh tangannya yang maha kuasa. Kita tidak ada dengan kebetulan, tetapi dengan niat yang disengaja dari Sang Pencipta yang sempurna. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan maksud dan rencananya. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah melalui karyanya yang luar biasa. Tetaplah bersyukur atas penciptaan ini dan menjadikan hidup kita sebagai sebuah persembahan yang setia kepadanya. Dan marilah kita menjaga keindahan alam ini dan berperan aktif dalam merawat ciptaannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi juga ingin menciptakan hati kita yang baru. Bukalah hati kita untuk menerima kasih dan kebenarannya melalui Yesus Kristus yang menjadi jalan bagi kita untuk mengenalnya secara pribadi. Dalam hubungan dengannya, kita akan menemukan makna sejati dan tujuan hidup yang kekal. Bersama-sama, mari kita memandang penciptaan ini sebagai tanda-tanda kasih dan kuasa Allah yang tak terbatas. Kita dapat merenungkan keagungannya dalam setiap sunset yang indah,
dalam kehidupan yang berkecambah di taman, dan dalam keajaiban setiap detik yang kita alami. Dalam keberagaman alam semesta, kita melihat kebijaksanaan penciptaannya yang tak terbatas. Semua bagian saling terkait dan memiliki peran penting dalam keseluruhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umatnya. Setiap individu memiliki peran yang unik dan berharga dalam rencananya yang sempurna. Namun, kita juga harus mengakui bahwa alam semesta ini mengalami penderitaan dan kerusakan akibat dosa manusia. Penciptaan yang awalnya sempurna menjadi tercemar oleh ketidaktaatan dan keegoisan manusia. Namun, Allah tidak meninggalkan ciptaannya, dan melalui kasih karunia-Nya Dia menyediakan jalan untuk pemulihan dan penyelamatan. Kesempurnaan penciptaannya yang terdapat dalam kitab Kejadian mengingatkan kita akan karya penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Melalui kesetiaannya dan pengorbanannya di kayu salib, Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah dan mengundang kita untuk hidup dalam kehendak-Nya yang sempurna. Sebagai umat-Nya, khususnya sebagai umat Kristen, maka kita dipanggil untuk menghargai, merawat, dan memelihara ciptaan Allah. Dalam tanggung jawab kita sebagai pengelola, kita harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengasihi sesama manusia serta makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ketika kita merenungkan ayat pembuka Alkitab ini, kita diingatkan akan keagungan Sang Pencipta yang luar biasa dan panggilannya bagi kita sebagai umat-Nya. Marilah kita hidup dalam kasih-Nya, menjalani kehendak-Nya, dan menyaksikan keindahan dan kebesaran-Nya melalui ciptaan-Nya yang ajaib. Kiranya kita dapat mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lebih dalam dan memuliakannya dalam segala hal yang kita lakukan. Hendaklah kita terus merenungkan akan kebesaran-Nya dan hidup sebagai saksi-saksi kasih dan kebijaksanaan-Nya di dunia ini. Hendaklah kita terus merenungkan akan kebesaran-Nya dan hidup sebagai saksi-saksi kasih dan kebijaksanaan-Nya di dunia ini. Amin.